Pada kesempatan kali ini, sahabat saya ini, sahabat Pirlana, akan menjelaskan ataupun akan berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian mengenai mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Nah, kira-kira sahabat berbicara mengenai mahasiswa dan tanggung jawab sosial itu, pandangan dari sahabat Pirlana ini sendiri seperti apa? Ya, terima kasih sahabat. Nah, jadi dari materi mahasiswa tanggung jawab sosial ini penting bagi kita selaku mahasiswa agar kita kembali teringat tanggung jawab kita selaku mahasiswa. Karena status mahasiswa itu bukan hanya sebatas untuk eksistensi. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan, yang mana pada kesempatan kali ini saya ditemani kembali oleh sahabat Pirlana yang waktu kemarin itu mengantar saya menjadi tour guide pada saat tur ke kampus Unjani untuk menjelaskan ataupun untuk mereview kampus Unjani itu seperti apa secara gedung-gedung di sana. Nah, bagaimana kabarnya sahabat Pirlana? Sehat sahabat Alwi. Nah, sahabat Pirlana ini adalah salah satu mahasiswa Unjani yang luar biasa menurut saya, karena ketika kemarin selesai membuat konten di Unjani, ngobrol-ngobrol panjang lebar, dia sangat memiliki wawasan yang luar biasa tentang keilmuan, khususnya tentang mahasiswa. Nah, kemudian dia tertarik untuk menyampaikan hasanah keilmuan dan pengetahuannya pada channel Kamar Pergerakan. Karena saya sendiri selaku founder Kamar Pergerakan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan hasanah keilmuannya dan pengetahuannya untuk bisa sharing dan berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian, khususnya yang membutuhkan tentang ilmu pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat saya ini, sahabat Pirlana, akan menjelaskan ataupun akan berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian mengenai mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Nah, kira-kira sahabat berbicara mengenai mahasiswa dan tanggung jawab sosial itu, pandangan dari sahabat Pirlana ini sendiri seperti apa? Ya, terima kasih sahabat. Nah, jadi dari materi mahasiswa tanggung jawab sosial ini penting bagi kita selaku mahasiswa agar kita kembali teringat tanggung jawab kita selaku mahasiswa. Karena status mahasiswa itu bukan hanya sebatas untuk Eksistensi belaka. betul, Ya. tapi memiliki tugas-tugas kemasyarakatan, Pan, gitu. Nah, kira-kira kalau berbicara mengenai tanggung jawab sosialnya sendiri itu seperti apalah, sebelum nanti kita akan membahas konsepsi mahasiswa itu bagaimana ya. Tapi kira-kira gambaran tanggung jawab sosial seorang mahasiswa itu apa saja? Kalau mahasiswa secara sosial itu ada 4 sahabat. Yang pertama itu agent of change atau agen perubahan, yang dimana mahasiswa itu harus bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat dan sosial gitu. Nah, secara sejarah pun kan kita ketika bisa dilihat pada tahun 1966 ya sahabat, dari masa perubahan dari orde lama ke masa orde baru misalkan. Peran mahasiswa itu sangat kental ya di situ. Perubahan itu juga ya, perubahan dari orde baru ke reformasi. Betul. Itu mahasiswa sangat berperan besar ya dalam betul. menggulingkan rejim, mungkin bahasanya ya kayak gitu. Ya, bahasanya seperti itu. Nah, sekarang juga ini lagi rame-rame nih. Ada isu-isu tentang mahasiswa yang katanya itu ingin menuntut bahwasanya pemimpin bangsa ini itu gagal katanya. Itu cukup kontroversi juga ya. Sekarang ramai dibicarakan. Tapi ya lanjut lagi lah ke materi yang tadi, bahwasanya agen of change mahasiswa itu seperti apa. Betul. Nah, ditambah dengan masa hari ini mungkin sahabat, ketika kebebasan kita sudah sebebas-bebasnya, berarti kita sudah bisa menyampaikan pendapat kita, baik itu secara argumen maupun secara demonstrasi misalkan seperti itu. Nah, dengan cara lain pun bisa, dengan kreativitas kita misalkan kita membuka wirausaha untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain, menciptakan teknologi untuk kebermanfaatan masyarakat. Nah, itu bisa melalui hal seperti itu dari agen perubahan. Jadi berbicara agen perubahan itu bukan dalam konteks yang menurut saya ya, kalau pandangan saya sendiri. Jadi agen of change di sini itu bukan hanya merubah tatanan sosialnya saja gitu, perubahan secara besar, tetapi bagaimana seorang mahasiswa itu bisa merubah tatanan dirinya sendiri ataupun tatanan pribadinya terlebih dahulu. Betul. Seperti tadi kan berbicara agen of social control nantinya ya, agen of change itu sangat berperan penting karena apa? Karena perubahan besar itu bisa dilakukan daripada perubahan-perubahan kecil. Dan yang terpenting itu adalah perubahan daripada dirinya sendiri.
Nah, jadi intinya yang saya pahami itu oke lah 98, 66 itu merupakan suatu hal yang besar, tetapi dalam konteks agent of change ya, agent Ya. of change itu perubahannya itu bagaimana seorang mahasiswa itu harus mampu Betul. merubah tatanan dirinya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Itu Sepakat. yang pertama ya. Itu yang pertama. Oke, lanjut yang kedua seperti Nah, apa? lalu yang kedua itu ada iron stock, sahabat. Iron stock. Nah, iron stock itu kita selaku mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai penerus bangsa. Penerus bangsa. Sebagai penerus Cadangan bangsa. ya. Kalau Ya. secara definisi iron itu baja mungkin ya. Betul. Stok itu cadangan. Ya. Jadi cadangan suatu bangsa ya intinya. Untuk kedepannya nanti kan sebagai pemimpin bangsa misalkan nah itu kita menjadi ya cadangan kalau menurut sahabat tadi gitu. Nah, lalu dari iron stock ini ya kita selaku mahasiswa kan dinilai sebagai generasi emas nih, Generasi sobat. emas. Nah, generasi emas yang bisa meneruskan tonggak estafet kepemimpinan nanti ke depan gitu. Nah, lalu kita selaku mahasiswa pun harus mapan dulu secara intelektual, secara emosional, dan secara karakter supaya kita bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ke depan gitu. Jadi secara pribadi diri kita pun perlu diperbaiki gitu. Jadi saya teringat gini, bahasanya seorang pemuda hari ini itu akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Nah, meskipun ada bahasa seperti itu perlu dipertanyakan terlebih dahulu, kiranya itu. Karena ketika kita itu akan menjadi pemimpin, persiapan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini, khususnya ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Kalau kita menjadi seorang mahasiswa itu banyak leha-leha, kuliah rebahan terus, kemudian nggak ada hal-hal yang pada akhirnya produktif lah untuk dilakukan. Ya mau kayak gimana nanti untuk perubahan menjadi pemimpin ke depan itu, yang ada hari ini katanya Indonesia itu sedang mendapatkan bonus demografi, usia produktif itu lebih banyak. Nah, persoalannya dengan kondisi dan situasi hari ini, apakah generasi muda hari ini menyadari tentang kondisi tersebut? Katanya akan menjadi iron stock ataupun cadangan ataupun pengganti penerus bangsa ke depannya. Nah, itu kan perlu kita refleksikan kembali sebetulnya. Sebagai seorang mahasiswa, kiranya nggak bagus gitu kalau kita itu hanya mengharapkan dan terus mengharapkan tanpa kita berusaha terlebih dahulu tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Betul. Nah, berarti saya juga cukup sepakat dengan bahasa mahasiswa atau pemuda hari ini itu akan menjadi pengganti ataupun akan meneruskan estafeta perjuangan bangsa ini ke depan. Oke, selanjutnya itu baru dua ya? Baru dua. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu ada moral force, sahabat. Jadi artinya adalah pasukan moral yang dimana ya mahasiswa harus bisa memberikan contoh yang baik secara moral kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, ya mahasiswa menjadi representasi masyarakat secara moral misalkan, maka dari itu kita selaku mahasiswa akan menjadi role model bagi masyarakat. Jadi ya masyarakat melihat kepada mahasiswa itu contoh gitu. Nah, ketika kita dijadikan contoh oleh masyarakat ya kita harus mencontohkannya baik-baik, baik itu secara perkataan, secara perbuatan dan lain-lain lah seperti itu. Biasanya gini, ada bahasa kalau seorang mahasiswa itu dilihat, katanya tadi itu kan harus menjadi role model ataupun moral ya bahasanya. Ada gambaran bahwasanya kebenaran, kejujuran dan keadilan itu menjadi landasan sebagai seorang mahasiswa. Di mana seorang mahasiswa itu harus memiliki integritas, kedisiplinan dari mulai perkataan dan tindakan gitu. Kita itu harus bijak sejak dalam pikiran karena kita itu adalah mahasiswa yang dikatakan terdidik. Sebagai kaum intelektual katanya. Tapi toh pada akhirnya ketika kita sebagai kaum intelektual tapi kita tidak mencerminkan nilai-nilai kemahasiswaan itu, yaitu bisa dikatakan keliru lah sebagai seorang mahasiswa. Dari mulai perkataannya tidak jujur, dari mulai tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai orang yang terdidik, itu menjadi persoalan. Berarti tanggung jawab mahasiswa yang ketiga itu berbicara mengenai moral ya. Betul. Mengenai moral yang harus dicontohkan atau minimal harus diimplementasikan di dalam ruang lingkup sosial bermasyarakat. Betul. Oke, seperti itu. Itu yang ketiga, sahabat. Kemudian yang terakhir itu kira-kira apa? Nah, yang terakhir atau yang keempat mungkin sahabat ya adalah agent of social control, yang dimana ya mahasiswa harus bisa berbaur dengan masyarakat untuk bisa menjadi problem solver atau pemecah masalah dalam permasalahan di masyarakat. Nah, kita selalu ke mahasiswa kan sering kebingungan mungkin ya sahabat ketika harus melihat atau peka terhadap permasalahan masyarakat, kan kita kadang bingung gitu kumaha carana atau bagaimana caranya. Saya pun melihat di channel Kamar Pergerakan sahabat ketika membahas tentang analisa sosial. Nah, itu bisa dipakai sebagai metode untuk
mengetahui permasalahan di Permasalahan yang masyarakat terjadi, gitu. ya. Ya, maka dari itu mahasiswa harus bisa menjadi problem solver atau pemecah masalah di masyarakat gitu. Nah, selanjutnya pun di yang keempat ini yang mahasiswa harus menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Contoh misalkan ketika ada pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memiliki nilai manfaat mungkin bagi masyarakat, kita mahasiswa harus bisa ya mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah itu kepada masyarakat supaya masyarakat tahu. Begitu pun sebaliknya, mahasiswa pun harus bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah gitu. Jadi ya mahasiswa berposisi di tengah itu antara pemerintah dengan masyarakat seperti itu, harus bisa saling menyambung lidah lah bahasanya seperti itu. Sebagai penyambung lidah Betul, rakyat gitu betul, ya. gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Agar tercipta stabilitas di masyarakat. Jadi peran di sini atau tanggung jawab mahasiswa di sini untuk bisa menjaga stabilitas di negara, baik itu di masyarakat maupun di pemerintahan, mungkin seperti itu. Oke. Nah, itu 4 hal ya, ataupun 4 poin yang menurut saya itu sangat penting dalam tanggung jawab sosial mahasiswa. Adapun nanti setelah kita ngobrol di sini akan sedikit apa sih sebetulnya mahasiswa itu. Nah, selain daripada tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat Pirlana ini mengenai tanggung jawab mahasiswa, selain daripada tanggung jawab akademik, dia juga memiliki tanggung jawab sosial. Betul. Nah, kalau saya boleh berbicara lebih banyak, bahwasanya mahasiswa itu terlalu banyak tanggung jawabnya itu karena dia itu adalah individu yang terdidik, yang katanya itu sebagai intelektual ataupun kaum intelektual yang perlu betul-betul memaknai dirinya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk bisa merubah tatanan sosial kemasyarakatan jangka panjang, apalagi tadi katanya akan menjadi pemimpin ataupun penerus bangsa ke depannya. Betul. Nah, bagaimana mungkin kita itu akan menjadi pemimpin yang akan meneruskan tonggak estafeta bangsa ini ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita itu acuh terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Betul. Nah, kalau berbicara permasalahan sosial itu sangat kompleks, tapi bagaimana kita melihat tatanan sosial tergantung daripada dia berkuliah. Dia itu mau bertanggung jawab terhadap sosial tetapi melupakan akademik, menurut saya itu salah juga. Jadi bagaimana menyinkronkan ataupun bisa menyeimbangkan intinya. Bagaimana tanggung jawab dia terhadap akademik dan bagaimana tanggung jawab dia itu terhadap sosial. Betul. Jadi tidak bisa mengesampingkan satu dengan yang lainnya. Wah, orang mah tara kuliah atau saya itu gak perlu kuliah lah, yang penting masyarakat saya udah punya titel mahasiswa. Gak bisa kayak gitu Salah juga ya, sahabat. Kalau kayak gitu. Tapi bagaimana caranya dia itu bisa menyeimbangkan antara akademiknya dengan perkuliahannya, dengan sosialnya juga mungkin. dengan sosialnya. Karena bahasa sosial itu kalau hal sederhana menurut pandangan saya, minimal kita itu mau ikut serta berorganisasi. Itu minimal baik di intra ataupun di ekstra kampus. Karena dengan kita berorganisasi maka akan tumbuh kesadaran kita, akan ada tarikan jiwa kita itu untuk ingin merubah tatanan sosial karena lingkungan yang kita ikuti itu adalah orang-orang yang selalu berpikir kritis atau berpikir visioner ke depan akan seperti apa. Nah, mungkin seperti itu berbicara ketika tadi yang disampaikan oleh sahabat Pirlana, kalau perspektif pandangan saya sendiri maka harus menyeimbangkan antara tanggung jawab akademik dan tanggung jawab sosialnya. Karena berbicara tanggung jawab akademik itu kan pertanggungjawaban untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang tua ya. Karena Betul. orang tua kebanyakan yang membiayai kita ya. Betul. Untuk sosial itu bagaimana kesadaran kita itu bisa membangun tatanan sosial ke depan itu menjadi lebih baik. Nah, mungkin seperti itu kalau perspektif saya, sahabat. Nah, tadi kan kita membahas tentang mahasiswa sebagai tanggung jawab sosial ya, sahabat. Baik itu daripada agent of change, iron stock, moral force, dan agen social control. Nah, itu kan ya lumayan untuk mengingatkan kita kembali gitu ya. Dan lumayan ya ketika dilihat, wah berat gitu. Berat ternyata tugas daripada mahasiswa. Nah, jadi melihat daripada peran atau tanggung jawab mahasiswa secara sosial itu, nah mahasiswa itu apa sih sebenarnya? Kenapa memiliki tugas-tugas yang ya lumayan berat gitu? Kalau dilihat memang betul ya, bahwasanya tanggung jawab itu bukan lumayan berat, tapi sangat berat beban yang dipikul oleh seorang mahasiswa itu. Karena begitu banyaknya peran tanggung jawab tersebut, maka mahasiswa itu sendiri betul-betul harus dikuras. Nah, kalau kita lihat memang betul ya, kita dari tadi sudah membahas tanggung jawab sosialnya, sedangkan mahasiswa itu apa belum kita bahas. Betul. Nah, jadi gini,
Kalau saya tahu ataupun saya baca ya, sebelumnya membaca daripada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi, mengatakan bahwasannya mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Itu termaktub di dalam bab 1 pasal 1 pada peraturan pemerintah tersebut. Nah, secara konteks tersebut bahwasanya mahasiswa itu adalah peserta didik ataupun yang terdaftar ya, mahasiswa itu adalah peserta didik yang terdaftar di salah satu perguruan tinggi. Jelas kalau kita lihat, kita itu sebagai seorang mahasiswa yang sudah terdaftar di perguruan tinggi pasti bukan hanya sebatas untuk belajar saja, dalam arti bukan hanya untuk belajar secara akademik. Betul. Nah, kalau kita lihat pengertian mahasiswa secara umum, kalau kita lihat ya pengertian mahasiswa secara umum itu, kalau yang saya pahami, mahasiswa itu adalah individu yang memiliki status yang disandangnya ya bahasanya. Jadi mahasiswa itu adalah individu yang memiliki status yang cukup tinggi ya, karena hubungan individu tersebut atau hubungan mahasiswa tersebut itu dengan kampus, dan diharapkan nantinya mahasiswa-mahasiswa ini akan menjadi calon-calon intelektual yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya bagi negara. Jangka panjangnya seperti itu. Besarnya gitu ya. Besarnya itu. Jadi kalau kita lihat secara definisi, mahasiswa itu adalah individu yang berkuliah di perguruan tinggi ataupun yang terdaftar di perguruan tinggi, serta dia itu disiapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Itu secara definisinya. Jadi mahasiswa dalam konteks anggota masyarakat, karena mahasiswa sendiri itu adalah bagian daripada masyarakat. Di sini itu berada di dalam tatanan yang cukup tinggi lah, bahasanya itu cukup elit lah, bahasanya kayak gitu. Karena apa? Karena dia itu memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Yaitu dia memiliki fungsi, peran, dan tanggung jawab yang tadi disampaikan yang begitu besar. Karena apa? Ya karena dia itu sebagai seorang mahasiswa, tentulah dia itu harus berpikir kritis tentang bagaimana dia itu memaknai dirinya untuk menciptakan perubahan di masyarakat, ataupun lebih detailnya merubah tatanan dirinya sendiri. Maka tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa. Maka beruntunglah bagi sahabat-sahabat hari ini yang bisa menjadi mahasiswa, perlu betul-betul serius memaknai kemahasiswaan itu bukan hanya sebatas status sebagai seorang mahasiswa, tetapi harus sadar terhadap tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral daripada individunya sendiri. Nah, mungkin seperti itu kalau bahasa mahasiswa. Makanya antara mahasiswa dan tanggung jawab sosial itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Betul. Seperti analoginya dua sisi mata uang lah. Karena mahasiswa itu bukan hanya terdaftar kemudian selesai, tetapi mahasiswa juga memiliki tanggung jawab sosial. Nah, itu sebagai gambaran bahwasannya mahasiswa dan tanggung jawab sosial itu sangat penting untuk dipelajari menurut saya, karena sahabat Pirlana ini sangat menggebu-gebu lah untuk menyampaikan hasanah keilmuannya. Maka dari itu saya mengapresiasi sekali terhadap keinginannya untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang perlu disampaikan oleh sahabat Pirlana mengenai diskusi kita pada kesempatan kali ini? Ya, jadi yang mau saya sampaikan adalah ya ketika tadi kan kita sudah membahas tentang mahasiswa tanggung jawab sosial dan pengertian dari mahasiswa menurut undang-undang tadi kan ya, peraturan pemerintah. Nah, jadi kita harus ya ingat kembali gitu selaku mahasiswa dengan tugas kita, baik itu kita yang sedang menjadi mahasiswa mungkin ataupun nanti untuk calon mahasiswa baru kan sekarang sudah mau dekat dengan tahun ajaran baru ya. Iya, penerimaan ya. Penerimaan penerimaan mahasiswa baru, itu bisa melihat video ini sebagai acuan dan juga bahan refleksi gitu bagi kita selaku mahasiswa seperti itu. Nah, jadi itu sahabat, berbicara mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Kenapa menurut kita ya khususnya itu penting untuk dibahas, karena selain sebagai bahan refleksi kepada para mahasiswa, tetapi ini juga bisa menjadi gambaran khususnya bagi para calon mahasiswa yang nantinya akan menjadi mahasiswa. Karena apa? Karena tugas sahabat-sahabat nantinya ketika menjadi mahasiswa itu tidak mudah, memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Maka manfaatkanlah waktu ketika menjadi mahasiswa ini dengan sebaik mungkin. Karena gini, saya sering ngedenger ya, kumaha sih carana gitu, atau dalam bahasa lain itu bagaimana sih, yang penting kita masuk ke perguruan tinggi, belajar dengan baik, kemudian mendapatkan IPK besar atau apa,
Bahasanya kita masuk ke perguruan tinggi, kemudian kita itu belajar dengan tekun. Setelah belajar dengan tekun, kita itu lulus dengan cepat. Setelah lulus dengan cepat, kemudian kita itu mendapatkan IPK yang bagus dan kita itu bekerja. Ya. Nah, itu apakah sesimpel itu kita berpikir? Sedangkan realita dan dinamika di dalam kampus itu tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan dan tidak sebercanda yang sering kita lakukan, sahabat. Tidak seindah kayak di sinetron mungkin Iya. jadi mahasiswa itu ya. Kalau di sinetron itu wah gaya-gayaan, tapi kenyataannya toh kok banyak tugas. Ya. Kok disuruh KKN, kok disuruh terjun ke masyarakat. Betul. Aduh, udah mah pusing, ditambah lagi dengan begitu banyak tugas akademik. Ya. Mau gimana kita ngurusin urusan sosial kita. Nah, itu kan tanggung jawab yang begitu besar. Maka persiapkanlah diri sahabat-sahabat sekalian yang akan menjadi mahasiswa khususnya dan yang sudah menjadi mahasiswa, refleksikan kembali apakah kita itu sudah bertanggung jawab terhadap diri kita, bahkan terhadap lingkungan sosial kita. Sepakat. Seperti itu, sahabat. Luar Nah, biasa. kira-kira itulah yang menjadi refleksi kita sedikit tentang mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Meskipun ini belum bisa dirincikan secara lebih panjang lah, belum bisa dirincikan lebih dalam karena hanya pengantar terlebih dahulu. Karena setelah ini mungkin nanti kita akan membahas kembali ya, karena beliau ini cukup banyak lah referensi untuk disampaikan. Nanti mungkin di beberapa video ke depan saya akan masih tetap bersama sahabat Pirlana ini untuk tetap konsisten menyampaikan hasanah keilmuan, karena ya itulah kebiasaan kita ya, diskusi ya, apa yang sudah kita dapatkan dari diskusi ya kita sampaikan kembali kepada sahabat-sahabat. Mungkin seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak yang perlu disampaikan? Cukup, mungkin yang penting ya kita refleksikan diri bersama-sama lah. Oke. Gitu. Nah, itu mungkin sahabat, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan meskipun banyak kekurangan dan kekeliruan bisa dimaklumi ya. Tapi apabila banyak kekeliruan ataupun merasa tidak puas, bisa tulis di kolom komentar ya. Betul. Bisa tulis di kolom komentar, mau berdiskusi lanjutan dan lain sebagainya, dipersilahkan. Atau mau ngisi diskusi juga, sahabat-sahabat tertarik mengisi diskusi di Kamar Pergerakan, silahkan hubungi Kamar Pergerakan di channel YouTube-nya, atau di dalamnya juga di deskripsi itu dituliskan alamat email, kemudian media sosial ya. Ada Media, Instagram juga kan Kamar Pergerakan? iya, media sosial Betul. dan nomor kontak di sana bisa dihubungi. Nah, mungkin itu saja sahabat yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sahabat ya, Sama-sama. sudah bersedia untuk sharing kepada sahabat-sahabat di channel Kamar Pergerakan. Mungkin kedepannya kita akan terus sharing lagi ya, akan terus menyampaikan Harus hasanah dong. keilmuan dan pengetahuan, karena itu adalah naluriah kita. Karena kebiasaan diskusi ya, ilmu itu bukan untuk ilmu, tapi ilmu itu untuk amal. Nah, seperti itu. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.